Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Nuwasilu dirasatana min an naqra kitab Ar-Rahiq al-Makhtum wal an faslun ad-dukhulu bil Madinah. Ad-dukhulu fil Madinah. Iqra akhil karim. Memasuki kota Madinah. Berkata penulis rahimahullah, seusai sholat Jumat, Nabi SAW memasuki kota Madinah. Dan sejak hari itu, kota Yathrib dinamakan dengan Madinatul Rasul SAW. Nah, idan jadi dahulunya Madinatul Rasul itu disebut dengan Yathrib. Yathrib termasuk negeri yang subur. Walaupun beberapa komoditi untuk keperluan kehidupan mereka masih dipasok dari luar. Dan yang perlu diketahui, pada saat itu yang menguasai perdagangan di Madinah adalah kaum Yahudi. Mereka berkembang dengan perdagangannya dan mereka mengembangkan riba. Riba itu mendarah daging pada diri orang-orang Yahudi. Sampai mereka mengatakan al-bai'u mislur riba. Antara jual beli dengan riba tidak ada bedanya, sama saja. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan ar-riba. Kemudian sebagian para ulama menyebutnya dengan Madinatun Nabi. Jadi sebagian menyebutnya Madinatul Rasul, sebagian lagi menyebutkan Madinatul Nabi. Al-Imam Al-Utsaimin memberikan catatan, sebutan Madinatul Munawwarah itu seharusnya tidak khusus buat kota Yathrib. Kenapa begitu? Karena tiap-tiap negeri yang dimasuki Islam, lalu Allah jadikan negeri tersebut mencintai Islam, maka dia layak disebut dengan Madinah Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya dengan Islam. Maka lebih tepat disebut dengan Madinatul Nabi atau Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kota Yathrib dinamakan dengan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kota Rasulullah, yang kemudian diungkapkan dengan Madinah supaya lebih ringkas. Nah, artinya setelah itu tidak lagi dikenal dalam Islam sebutan Al-Madinah kecuali dia adalah Yathrib. Saya ulangi, tidak dikenal dia dengan sebutan Al-Madinah kecuali dia adalah Yathrib. Adapun dahulu mereka menyebut kalimat Madinah karena dia merupakan istilah buat apa? Negeri yang penduduknya sudah mulai maju. Maka disebut dengan Madinah. Kita menyebutnya apa? Kota. Al-Madinah itu artinya kota. Disebut Madinatul Nabi berarti kota di mana Nabi tinggal. Hal penting, Madinah punya keutamaan yang banyak. Di antaranya Nabi menyebutkan innal ilma bil Madinah. Atau riwayah fil Madinah. Sesungguhnya ilmu itu berada di Madinah. Wa sayaudul ilma ilal Madinah, dan kelak ilmu akan kembali ke kota Madinah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Dalil ini menunjukkan hadis Imam Tirmidzi bahwa ilmu ada di Madinah karena maksudnya pembawa ilmu itu tinggal di kota Madinah. Siapa itu, ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui ungkapan sebagian orang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Enggak mungkin Nabi memerintahkan orang cari ilmu ke Cina, lah nabinya di mana? Di Madinah. Itu ungkapan-ungkapan orang untuk menunjukkan bahwa kemanapun ilmu dicari. Mungkin itu maksudnya. Tapi kalau mengatakan itu hadis maka tidak benar. Yang kedua, ada keutamaan mati di kota Madinah. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata dalam doanya, Allahumma ahyini bil madinati
wa amitni fi madinati nabiyyik. Ya Allah, hidupkan aku di Madinah dan matikan aku di kota nabimu. Dikabulkan tidak doanya? Dikabulkan. Maka di mana Umar wafat? Di kota Madinah. Dimakamkan di sisi dua makam sahabat beliau, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Karena Umar tahu tentang keutamaan wafat di kota Madinah. Dalam hadis Muslim, Nabi menyebutkan secara makna bahwa Madinah akan berguncang satu kali lagi sebelum kiamat, sehingga keluar tidak tersisa satupun orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Sekaligus ini memberi isyarat bahwa di Madinah ada orang munafik, dan di zaman Nabi munafik itu ada, tinggal di kota Madinah. Dahulu pemimpinnya bernama dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini tokohnya, dan mati dalam keadaan munafik. Dan Abdullah ibn Umar mengatakan, ra'aitu ahadal munafiqina bil madinati yusalli fi saffil awwal khalfan nabi. Saya pernah melihat ada tokoh munafik di kota Madinah, salatnya shaf yang pertama. Saking tidak terlihatnya kemunafikan mereka. Walhasil, kembali kepada pembahasan, Madinah punya keutamaan. Tinggal di kota Madinah itu harapan, dan boleh kita berharap wafat di kota Madinah Nabi atau di Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutkan ya. Hari itu adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis atau penyucian. Ya, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat dari kalangan kaum Ansor sangat amat rindu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, beginilah, ketika hati itu sudah berada pada akidah yang sama, kerinduan itu semakin menguat. Jarak yang memisahkan dari Mekah menuju Madinah itu jauh, maka kedatangan Nabi sangat amat dinantikan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Allah kumpulkan kebaikan bersama dengan kebaikan. Makanya orang-orang di kota Mekah berkumpul berhijrah menuju Madinah, karena memang Allah menginginkan yang baik berkumpul dengan yang baik, supaya tampak antara yang hak dengan yang batil, antara ahlul hak dengan ahlul batil. Tapi jangan lupa, di situ juga terdapat ujian. Nanti akan disebutkan di sini bahwa di Madinah bukan berarti Nabi lepas dari ujian. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ketika Nabi lepas dari ujian di kota Mekah, maka Nabi memasuki kota Madinah bersama kaum muslimin. Demikian pula dengan takdir Allah, mereka dapat ujian lagi. Ujian itu mengiringi hidupnya orang beriman. Maka barang siapa yang menyatakan dirinya beriman, jangan berangan-angan bahwa dirinya tidak punya ujian. Karena ujian bagian dari keimanan, bagian dari iman yang akan menyertai dirinya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ia mengatakan kami beriman, kemudian dia dibiarkan begitu saja tanpa diberikan apa? Ujian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Putri-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait puisi berikut sebagai ekspresi kegembiraan dan keriangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwasannya hadil asy'aru kana inda marja'ihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Syair ini menurut pendapat Ibnu Qayyim adalah syair yang dilafadzkan sepulang Nabi dari perang Tabuk. Wa wahama mayyaqul, menurut pendapat beliau anggapan atau ilusi saja kalau ada orang yang mengatakan inna makana dzalika inda muqaddamatil Madinah. Kalau ada orang yang beranggapan itu adalah sambutan atas kedatangan Nabi ke kota Madinah, itu adalah waham, ilusi. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga halaman yang ke-10. Tapi penulis buku ini, Syekh Al-Mubarakfuri,
rahimahullah taala, beliau menyebutkan lakin Ibnu Qayyim lam ya'ti ala hadzal tauhim bidalil yashfi. Sayangnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, anggapan tuduhan beliau bahwa yang menganggap kedatangan ini bagian dari ilusi tidak memberikan dalil-dalil yang menenangkan hati. Enggak kuat hujahnya maksudnya. Wa qad raja'a al-Allama al-Mansur Furi. Sebaliknya Al-Imam Al-Allama al-Mansur Furi berpendapat anna dzalika kana inda muqaddamatil Madinah. Itu terjadi ketika Nabi baru sampai di kota Madinah. Wa ma'ahu dalailun la yumkinu raddaha. Dan dia punya dalil yang cukup kuat, sulit untuk dibantahkan. Undur bisa dicek dalam kitab Rahmatan lil Alamin juz 1 halaman 106. Berarti penulis buku ini menguatkan syair ini adalah syair yang dibaca ketika apa? Rasulullah datang ke kota Madinah. Tapi Al-Imam Al-Albani menyebutkan secara sanad riwayatnya tidak dijumpai sanad yang sahih. Tapi dalam ini pelajaran besar yang bisa kita ambil, permasalahan sejarah, bila sejarah itu kisahnya masyhur, sangat amat terkenal dan tidak bertentangan dengan isi akidah, maka diterima. Ulama sejarah menentukan kalau ada sebuah riwayat, misalnya dijumpai riwayat itu sanadnya dhaif, tapi dia masyhur dan isinya tidak bertentangan dengan apa? Syariat, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan isi ibadah yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, tidak bertentangan dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, maka dia diterima. Dan syair ini termasuk yang diterima oleh mayoritas para ulama. Tapi kalau ditinjau dari segi hadis, dia bukan riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih menerangkan syair ini. Faham tuh? Ini ibrah yang bisa kita ambil. Makanya antum lihat, ada beberapa kisah dalam Islam disebut dengan Israiliyat. Kisah Israiliyat, para ulama memiliki sikap. Apa sikapnya? Tidak membenarkan, tapi tidak juga apa? Menolak. Paham tuh? Kisah Israiliyat. Dan kisah Israiliyat boleh diambil ibrah kalau tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Seperti kisah Israiliyat itu penyebutan nama malaikat maut dengan nama apa? Israil. Tapi ternyata riwayat yang sahih menyebutnya apa? Malakul maut. Berarti lafaz Israil termasuk kisah Israiliyat yang sebaiknya kaum muslimin tidak menggunakannya, tapi lebih tepat menggunakan penamaan buat malaikat pencabut nyawa itu dengan sebutan apa? Malakul maut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutkan ya. Tala'al badru alaina. Dalam riwayat yang lainnya tertulis asraful badri alaina. Asraqal badru alaina. Di buku Anda tertulis apa? Tala'al badru. Di catatan yang lainnya lafadznya berbunyi asraqal badru. Arti tala'al badru itu terbit, sama dengan asraqa. Tala itu artinya muncul, asraqa artinya terbit. Al badru artinya apa, ikhwan? Bulan purnama. Bulan di malam purnama namanya badrun. Faham tuh, ikhwan? Jadi kalau antum dinamakan badrul ilmi, berarti purnamanya ilmu. Ya, ikhwan. Kalau antum dinamakan apa? Ya, al-badru as-salamu, yakni bulan purnama yang mengandung keselamatan atau ketenangan. Baik. Min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela Bukit Wada. Maksudnya ini adalah betapa sulitnya perjalanan Rasulullah menuju apa? Kota Madinah. Dan dengan pertolongan Allah beliau sampai min saniyatil wada. Munculnya bulan itu dari celah-celah yang sempit. Maksudnya perjalanan Nabi itu merupakan hijrah yang sulit. Dan memang ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu jarak kota Makkah dengan Madinah tidak dekat. Lanjutkannya. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang dai adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Maksudnya adalah kebenaran, yakni Al-Quran Al-Karim. Dan isi syair ini tidak bertentangan. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi SAW boleh disebut dengan Al-Badru?
Disebut dengan apa? Bulan purnama. Apakah boleh Nabi digelari dengan gelar Al-Badr, si bulan purnama? Ini khilaf para ulama. Jika berpegang dengan pendapat ahlul hadis, tidak. Karena Nabi SAW, karena riwayat ini dianggap riwayat yang apa? Dhaif. Tapi ada riwayat yang lain yang menguatkan bolehnya disebut dengan Al-Badr menurut pendapat sebagian para ulama. Yakni kisah Sofia. Apa mimpinya Sofia? Memangku bulan purnama. Bulan purnama itu dipangku olehnya. Nah, maka sebagian ulama menyebutnya apa? Al-Badr. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyebut dirinya dengan Al-Badr. Beliau disebut dengan apa? Abul Qasim. Beliau lebih suka dipanggil dengan panggilan Abdullahi wa Rasulullahi. Lebih suka dipanggil dengan apa? Nabiullah. Dan Nabi Muhammad memiliki nama yang banyak, gelar yang banyak. Apa di antaranya? Sebutkan 3 saja selain yang saya sebutkan. Apalagi Mas Al-Amin Toh, Ahmad, Ahsan. Apalagi? Ya Allah, ya ikhwan. Apa ya ikhwan? Nanti nama pemain bola 11 orang antum ingat ini. Hah? Nama Rasulullah. Apa ya ikhwan? Satu lagi aja. Al-Mahi. Iya toh? Antum PR kemarin sudah hafal? PR kemarin sudah hafal? Kalau PR kemarin sudah hafal, PR ini tambah lagi buat antum. Khusus buat hidayah insyaallah. Tapi akhirnya lanjutkan saudaraku. Sekalipun orang-orang Ansor bukanlah orang-orang yang serba berkecukupan. Ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi kebanyakannya adalah miskin. Dan Nabi berdoa dalam doanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Allahumma ij'alni minal masakin wa ba'asni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan rombongan orang miskin dan bangkitkanlah aku bersama dengan rombongannya orang miskin. Lafaz hadis yang mengatakan Allahumma ij'alni minal masakin artinya Allahumma ij'alni muhibbul masakin. yakni Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan aku orang yang mencintai orang-orang miskin. Bahkan Nabi SAW meminta kaum muslimin bersyukur kepada Allah memiliki saudara yang miskin, karena boleh jadi kekayaan seseorang itu diberikan oleh Allah karena doanya orang-orang yang miskin. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan barang siapa mencintai orang miskin maka aku bersama dengannya. Oh kama qala alaihi salatu wasallam. Karena Nabi cinta dengan orang miskin. Dan kedua, Nabi tidak pernah takut kalau umatnya miskin, sebab dari awal pengikutnya Nabi miskin. Nabi tidak khawatir. Kalau umat Islam ini dalam keadaan fakir, tidak pernah Nabi takut. Ma akhafu alaikumul faqr. Tidak kukhawatirkan yang menimpa kalian itu apa? Kemiskinan atau kefakiran. Akhafu alaikum idza futihat abwabud dunya. Yang kukhawatirkan kalau Allah sudah buka pintu-pintu kekayaan dunia atas kalian. Lalu kata Nabi, lalu kalian berlomba-lomba dan melupakan berjuang di jalan Allah. Maka akhirnya kemiskinan itu juga mengiringi kehidupan orang beriman. Maksudnya jangan bersedih. Jika ditakdirkan oleh Allah sebagian kita kaum muslimin diberi oleh Allah kemiskinan, jangan bersedih. Karena dunia bukan nilai kekayaan, bukan nilai kemuliaan. Catat dengan baik, dunia bukan tanda kemuliaan seseorang. Seandainya dunia tanda kemuliaan seseorang, tidak patut Allah memberikan dunia kepada orang yang paling rusak di muka bumi. Fir'aun, Qarun, gak pantas diberi kekayaan. Tapi karena memang dunia itu tidak punya kemuliaan yang melebihi kemuliaannya kaum muslimin, maka kita katakan dalam masa dia dikuasai oleh orang muslim maupun orang kafir. Jadi sekali lagi jangan sedih, jangan merasa menyesal kalau Allah takdirkan menjadi orang miskin, karena orang miskin punya keutamaan. Di antara keutamaan orang miskin, Nabi mengatakan awwalu ummatil ladzi yadkhulul jannah hum zumratul masakin, atau kama qala alaihi salatu wasallam.
rombongan dari kalangan umatku yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga itu orang miskin. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang kaya? Maka Nabi mengatakan mereka ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang menarik bagian kakinya karena berat dan lamanya hisabnya. Padahal Allah itu maha cepat apa? Hisabnya. Tapi juga jangan sedih jadi orang kaya. Nabi kita mengatakan la ba'sa bighaniyin liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya raya asalkan memiliki sifat apa? Takwa. Enggak apa-apa kaya raya asal dia bertakwa. Dan kekayaan punya banyak keutamaan. Sampai Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kembali kepada pembahasan, berarti penduduk kota Madinah mayoritasnya orang yang fakir. Ada yang kaya, tapi bisa dihitung dengan jari. Mayoritasnya fakir. Yang menakjubkan disebutkan oleh penulis ini untuk mengingatkan kepada kita, kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka mencintai nabinya. Kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka memuliakan saudaranya yang datang ke negerinya. Karena ini merupakan akhlak yang mulia. Memuliakan tamu, memuliakan saudara yang dipersaudarakan oleh Allah kepada mereka. Dan itu tergambar pada diri orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Iqra. Namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Begitu juga perbekalan, perlengkapan, senjata dan tameng. Setiap mereka lakukan demikian, beliau selalu berkata kepada mereka, biarkan ia lewat karena ia telah diperintahkan. Nah, jadi para sahabat saking inginnya rumahnya disinggahi. Tapi ini catat, inginnya disinggahi ini bukan dalam rangka apa? Ria. Islam melarang kalau seseorang ingin disinggahi oleh orang soleh supaya orang tahu aku temannya orang soleh. Tidak boleh. Makanya Umar menyebutkan, jangan kalian berbangga-bangga dengan orang soleh yang ada di sisi kalian. Maksudnya kita nggak boleh liyubahya biha bainan nas al ulama. Enggak boleh kita itu berbangga-bangga dengan ulama yang dekat dengan kita kepada orang lain supaya sekedar tahu, ini lu saya temannya orang soleh. Kan sebagian orang begini, kan? Kenal Ustaz Fulan, kenal, oh saya baik dan dekat sama dia. Maksudnya apa? Kalau dia enggak ngambil ilmunya enggak manfaat. Tapi kalau dia dekat supaya maksudnya dia mengambil ilmunya, saya belajar darinya, saya mengambil hukum-hukum yang diajarkan olehnya dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, nah itu benar. Sebaik-baik teman adalah ulama. Tapi kalau liyubabiya biha bainan nas cuma sekadar untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, enggak ada kemanfaatan. Itu seperti sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik kalau dekat dengan Nabi, dia kepingin supaya orang tahu seolah-olah dia dekat dengan Rasulullah. Tapi bila Rasulullah tidak ada, dia tinggalkan hadisnya Nabi, dia tinggalkan ajaran Rasulullah, dia lupakan, bahkan dia membenci Nabi. Nah, ada pun orang Ansor tidak. Mereka orang-orang yang sudah Allah tazkiyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama beriman dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin bersama dengan Nabi adalah orang-orang muhajirin dan ansor. Allah puji mereka. Berarti Allah tahu kebaikan hati mereka. Mungkinkah Allah keliru dalam memuji? Al-jawab la. Nggak mungkin keliru. Kalau Allah yang memuji, nggak mungkin keliru. Maka hati orang Ansor ketika mereka itu mengambil tali kekangnya Rasulullah, karena memang mereka sangat rindu dan ingin sekali rumahnya disinggahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Bukan hanya itu. Ketika Nabi sudah tinggal lama di kota Madinah, lalu Nabi mengimami sholat. Lalu Nabi SAW menyebutkan sawu sufufakum la tusawwunna sufufakum ila akhir hadis. Tatkala Nabi sudah mau bertakbiratul ihram, Nabi lihat ada seseorang perutnya sengaja dimajukan, dibuka bajunya maju karena perutnya agak apa namanya, kan? Nah, Nabi datang membawa tongkatnya. Kemudian Nabi menusuk perutnya orang itu, sawu, luruskan. Maka laki-laki ini mengatakan, kisos ya Rasulullah, panas.
minta kisos dia kafirlah. Dan Rasulullah itu orang yang sangat lembut hatinya. Maka ia mengatakan, iya, ini hakmu, ini tongkatnya, silahkan. Tusuk apa? Perut. Kata laki-laki tadi, kan perutku terbuka. Kata tadi kan Nabi perutnya nggak terbuka. Maka Nabi, lalu apa yang kamu inginkan? Kata dia, ya juga dibuka perutnya. Maka Nabi pun membuka apa? Bajunya supaya kelihatan perutnya. Seketika itu sahabat ini membuang tongkatnya lalu memeluk dan mencium perutnya Nabi. Lalu dia berkata, apakah kalian menginginkan, apakah kalian menyangka aku akan menyakiti perut Rasulullah? Tidak, demi Allah aku lakukan itu cuma sekedar ingin memeluk Rasulullah. Itu kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo demi ikhwan. Nah, Unta tersebut masih saja berjalan bersama Rasulullah SAW yang menungganginya hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Nah, ucapan Nabi SAW yang mengatakan biarkan dia, karena sesungguhnya yakni khallu sabila, biarkan perjalanannya jangan diganggu. Fa innaha ma'murah, karena unta ini sedang diperintahkan. Artinya yang mengendalikannya siapa? Rabbul Alamin. Allah menginginkan unta itu berjalan mencari sebuah tempat yang harus disinggahi, di mana Nabi harus singgah di dalamnya. Lanjutkan ya, akhi. Lalu ia duduk sementara beliau belum turun darinya hingga ia bangkit lagi dan berjalan sedikit lagi. Kemudian ia menoleh lantas kembali lagi dan duduk di posisi Nah, unta ini menakjubkan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikendali Rasulullah ini, dia berjalan tanpa dipegang tali kekangnya. Dia sampai kepada sebuah tanah yang agak lapang dan datar. Lalu unta ini duduk, berdiri lalu duduk, bukan karena capek. Tapi Nabi belum turun. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi wahyu. Nabi belum turun. Sampai kemudian unta itu berdiri lagi. Kemudian dia maju lagi ke depan. Akhirnya unta itu menengok ke belakang lagi dan balik lagi ke tempat yang tadi. Kembali lagi ke tempat yang tadi dan duduklah dia. Dan tempat ini tempat istimewa. Tempat di mana keluarga nenek moyangnya ibunda Rasulullah di situ berada. Itu milik nenek moyangnya Rasulullah dari siapa? Ibunya. Lanjutkan ya. barulah beliau turun darinya. Itu adalah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek beliau Abdul Muthalib. Hal tersebut merupakan taufik Allah kepada sang unta, karena sesungguhnya beliau sangat ingin singgah di rumah kerabatnya tersebut agar dapat menghormati mereka dan... Nah, maksudnya begini ya akhwati, azanillahu alaykum. Nabi mengetahui di Madinah ada kerabat beliau, bibi beliau dari pihak ibu namanya Khalah, atau paman-paman beliau dari pihak ibunya namanya Khal. Tapi Nabi tidak mungkin menolak kalau seandainya ada orang-orang Ansor yang mengundang, karena Nabi datang ke sana sebagai tamu. Faham? Supaya adil, maka Allah kehendaki yang memilih tempat itu apa ya, Pak? Kendaraannya. Dan beliau ingin memuliakan paman-paman beliau. Allah memberikan jalan yang adil, maka onta itu singgah. Dan ini ingat, bukan memutuskan hukum dengan onta, tidak. Karena Nabi tidak akan berbuat kecuali dengan wahyu yang datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan akhirnya. Karena sesungguhnya beliau sangat ingin singgah di rumah kerabatnya tersebut agar dapat menghormati mereka dengan hal itu. Orang-orang menawari Rasulullah SAW agar singgah di kediaman mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil perbekalan milik beliau dan membawanya masuk ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, seseorang selalu bersama perbekalannya. Nah, jadi ada sahabat yang cerdas namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW sudah duduk di tempat itu, turun dari ontanya, maksudnya segera Abu Ayyub Al-Ansari lari duluan ngambilin bekal-bekalnya. Dibawa ke rumahnya. Ya Rasul nggak bisa apa-apa. Rasul hanya mengatakan almar'u ma'a rahilihi. Seseorang itu ya ikut bersama di mana perbekalannya dibawa. Ya nggak mungkin perbekalannya di tempat Abu Ayyub, singgahnya di rumah orang. Paham saya kan? Itu kecerdasannya siapa? Di sini para ulama mengatakan begitulah seseorang kalau mau mendapatkan kebaikan, dia jangan menunda-nunda. Kebaikan jangan ditunda, disegerakan. Termasuk ilmu. Mempelajari ilmu agama itu bersegera. Cari tempat yang paling baik, yang paling nyaman buat dirinya, yang paling memungkinkan dia untuk mencatat, menghafal dan mengingat ilmunya. Jadi dengan bersegera. Tentu ya ikhwati, dan ini juga hikmah, boleh kalau ada orang yang misalnya mulia,
kemudian dia ingin mengundangnya, salah satu caranya dengan membawakan apa? Perbekalannya. Antum pengen si fulan bertamu ke rumah antum bawa saja tasnya ke rumah antum, insya Allah di ke rumah antum. Gak akan mampir ke tempat yang lainnya, karena memang begitu sunnahnya. Paham tuh? Nah, lanjutkan ya. Lantas datanglah As'ad bin Zurarah seraya mengambil kendali untanya dan selanjutnya unta tersebut bersamanya. Nah, dan dalam riwayat Anas pada Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka berkatalah Abu Ayyub, aku wahai Rasulullah. Nah, ini Nabi mengatakan ayyu buyuti ahlina aqrab. Dari tempat aku berdiri ini, mana rumah keluargaku yang paling dekat? Maka Abu Ayyub pergi sambil berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Padahal di situ banyak keluarga yang maksudnya ke keluarganya dekat dengan keluarga ibunya, dekat. Tapi Abu Ayyub cerdas, ana ya Rasulullah. Dalam hal ini menunjukkan apa ya kawan? Nggak boleh malu untuk kebaikan. Kalau kita malu-malu ya nggak dapat. Oke? Seorang menawarkan, siapa yang mau kitab ini? Malu-malu, antum nggak dapat. Tapi kalau orang itu dengan saya, dia dapat. Paham tuh? Untuk ilmu tidak boleh malu, untuk kebaikan tidak boleh malu. Lanjutkan ya. Maka berkatalah Abu Ayyub, aku wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya. Pergi dan siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Maka Abu Ayyub berkata, bangunlah kalian berdua atas berkah Allah. Nah, maksudnya ikhwati azanillahu wa iyyakum, dari ini menunjukkan apa? Tamu boleh meminta sesuatu yang wajar. Makanya Nabi mengatakan kepada Abu Ayyub, fantolik fahayyi lana maqilan. Pergilah, siapkan buat kami tempat untuk beristirahat sejenak. Maqilan itu maksudnya waktu atau tempat untuk qailulah. Ini masih maklum. Ya akhi, kalau antum mengundang seseorang, lalu orang itu mengatakan, akhi, minta tolong siapkan apa? Tempat duduk buat saya, boleh. Itu masih wajar. Dan permintaannya permintaan yang wajar. Paham belum? Setelah beberapa hari, sampai pula istri beliau Saudah, kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman. Saudah adalah istri Rasulullah yang paling tua usianya. Kemudian bersama dengan Saudah adalah putri Rasulullah SAW. Yani ikhwati azanillah, ini menunjukkan apa? Rasul memerintahkan hijrah bukan hanya kepada kaum muslimin secara umum, bahkan keluarga beliau berhijrah. Saudah berhijrah, dua anak beliau yang beliau sayangi, Fatimah dan Ummu Kulsum. Sebutkan ikhwan, putri-putri Rasulullah dan putranya ada berapa jumlahnya? Putra-putrinya Rasulullah, sebutkan. Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ibrahim. Ibrahim itu putra dari siapa? Dari wanita yang bernama siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu istri atau budak? Antum malu-malu, jangan malu-malu. Maria Al-Qibtiyah itu istri atau budaknya Rasulullah? Budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim sangat dicintai oleh Rasulullah. Wafat usia berapa? Ibrahim itu wafat usia berapa? 6 tahun atau 7 tahun? 6 tahun atau 7 tahun? 18 bulan. 18 bulan ya ikhwan. 1,5 tahun. Ini perlu dipelajari. Kita mempelajari keluarga Rasul lebih baik daripada menghafalkan selebriti, nggak manfaat. Atau nama-nama seleb, nggak ada manfaat. Paham? Jadi mulai sekarang ini ibrohnya yang bisa kita ambil, kita hafal. Minimal tadi sudah kita sebutkan di sini. Yang termasuk pertama kali berhijrah adalah istri Nabi bernama siapa? Saudah. Kemudian putri beliau yang bernama Fatimah dan Ummu Kulsum. Cucu angkat beliau. Namanya siapa? Usama. Putra anak angkat beliau. Siapa putra anak angkat Nabi, siapa namanya? Zaid. Putranya Zaid namanya Usama. Kemudian Ummu Aiman. Ini wanita yang luar biasa. Suatu saat kita harus membaca dan mengetahui sejarah Ummu Aiman. Wanita yang luar biasa. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha.
Wa kharaja ma'hum Abdullah ibnu Abi Bakar, dan bersama dengan mereka putranya Abu Bakar. Siapa? Abdullah. Abu Bakar itu punya 2 anak laki-laki dan 2 namanya dicintai oleh Allah. Satu Abdullah, satu lagi Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Abdurrahman ibnu Abi Bakar saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lanjutkan ya. Bersama mereka juga Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar, diantaranya Aisyah. Naam. Jadi di antara keluarga Abu Bakar Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Lanjutkan. Sementara Zainab masih tinggal bersama Abul As suaminya. Dia tidak mengizinkan berangkat hingga usai perang Badar, barulah dapat berhijrah. Nah, Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum bisa berangkat berhijrah karena dilarang oleh suaminya. Suaminya namanya Abul As. La yumkinha minal khuruji hatta ma jarat ba'da Badr. Dan itu tidak terjadi kecuali setelah terjadi perang Badar. Nah, lanjutkan ya akhi. Qalat Aisyah, kata Aisyah. Berkata Aisyah, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang sakit. Lalu aku mengunjungi keduanya seraya berkata. Nah, ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Intinya Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, wa ka Abu Bakar wa Bilal, 2 sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar dan Bilal terkena apa? Penyakit. Lanjutkan sedikit lagi ya. Lalu aku mengunjungi keduanya seraya berkata, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Biasanya bila diserang demam, Abu Bakar selalu bersenandung. Setiap orang selalu berada di sisi keluarganya, sementara kematian lebih dekat daripada tali sendalnya. Ini penting. Ini nasihatnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar enggak masalah, penyakit itu bukan masalah. Kullum li'in musabbihun fi ahli. Kalau orang itu sakit biasanya dekat dengan apa? Keluarganya. Wal mautu adna min sarakin ahlihi. Tapi yang perlu diingat lebih penting daripada itu, namanya mati lebih dekat dibandingkan dengan tali apa? Sebenarnya walhasil ini senandungnya Abu Bakar. Dia tidak menyesali sakitnya. Tapi faedah yang bisa kita ambil, bolehnya seorang wanita mengunjungi orang sakit kalau tidak timbul fitnah. Bukankah Bilal bukan keluarga Aisyah? Dan Aisyah mengunjunginya. Tapi tidak fitnah, karena ketika itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang nggak boleh, laki-laki yang sakit dikunjungi perempuan atau sebaliknya dalam keadaan khalwat. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.